Free socks. Halo, selamat malam. Shalom, selamat Apa kabar malam. semuanya? Semoga baik-baik aja. Balikan lagi sama kita di sini, Calvary Music Ministry. Udah lama nggak syuting ya? Udah lama nggak ketemu. Apa Iya. kabar? Makanya ditanyain kan. Kita hari ini ada yang spesial, ada yang Lalu ada yang spesial kita. eksklusif, man. Kita ada yang unik juga hari ini. Ada Yup. sepasang, bukan Ya. sepasang kekasih, sepasang ibu dan anak. Kenapa sih kita punya ibu dan anak malam ini kok? Karena ada anaknya yang baru dapat something, Dapat apa tuh? supportnya pasti dari maminya dong. Oh, jadi sebagai maminya orang juga tua. harus dihadirin di sini. Ya, kita kenalan dulu, ada Daniel. Dan Apa dong? Hai. Dan ada mami siapa ini? Leoni. Ada Mami Leoni. Hai, Udah hai, pada hai. tahu lah ya Mami Leoni. Kan yang lain belum. Oh, udah pasti tahu, udah famous. Ya, hari ini kita mau ngomongin Ngomongin apa sih? Soal Penasaran. olahraga. Kok olahraga? Olimpiade. Olimpiade. Emang Olimpiade itu selalu olahraga sih ya konotasinya ya. Iya, Tapi Olimpiade kali ini biasanya ada yang gitu. berbeda, bukan olahraga. Kemarin naik sepeda kan, bukan? Tebing, panahan. Bukan juga. Apa sih kemarin itu Triathlon, Olimpiade apa Tambang. sih? Tambang nggak masuk Olimpiade. Masuknya RT RW. Oh, itu sih lomba RT RW 17-an. Ya, Daniel ini kemarin baru dapat medali perunggu nasional, Wow. ya, dari Olimpiade Sains Nasional 2020, bener? Iya betul. Yes. Anak Cirebon, anak Calvary, Mamen. Nil, ceritain dong tentang Olimpiade Sains Nasional ini tuh apa sih sebenarnya? Ya, Kalau orang-orang kan taunya Olimpiade olahraga gitu yang berhubungan Ya, dengan olahraga. Oh, Olimpiade ternyata musim Olimpiade dingin. tuh ada juga lomba di bidang ini gitu ya. Ya jadi OSN atau sekarang tuh KSN namanya itu lomba akademis di ada beberapa bidang gitu untuk kalau KSN apa sih? siswa se-Indonesia. Singkatannya apa KSN? Kompetisi sains Oh, kompetisi nasional. maksudnya berarti. Oke. Lanjut Nil. Ya. Terus itu mereka bidangnya apa aja selain sains? Ada Ada 9 ya. ada 9 ya. Ada 9 mata pelajaran. Ekonomi, fisika, geografi. Oh, berarti nggak harus IPA ya, CPS juga bisa. Ada. Ya. Semua bidang. Dan Nil kemarin memenangkan perunggu itu di bidang apa tuh berarti? Informatika. Informatika. Kamu ngangkat apa tuh? Apa namanya kemarin? Ngangkat beban, nggak maksudnya itu bahan lombaan kamu tuh apa, tentang apa kemarin? Jadi kalau komputer itu materinya itu tuh di competitive programming. Oh, jadi kamu menciptakan program itu. Ya, Berarti Bikin kecil. program. Ntar dulu. Umurnya berapa nih? 16. Wow. Umur 16 tahun udah bisa nyiptain program dan dilombain pula gitu ya. Awal-awalnya gimana sih Nil bisa ikut berkecimpung di dunia Olimpiade Sains ini? Awalnya apa ya? Ada seleksi Awalnya dulu nggak? misi. Seleksi dulu nggak? Mami yang nyuruh atau kamu Ya, yang pengen ikut? dari dari sekolah sekolah, ngajuin kok. dulu. Iya. Tiap sekolah kan harus ada perwakilan. Nah, perwakilannya waktu itu seleksi dari sekolah dulu. Oh, seleksi sekolah. Seleksi sekolah dulu. Kan banyak tuh juga peminatnya. Diseleksi, diambil berapa orang? Waktu itu 10. Ya. Iya, 10. Diambil 10 orang. Terus dari 10 itu Diambil 3 orang dilatih dulu. Oh, dari Ada 10 pilihan pembinaannya. itu dibina dulu, baru diadu. Dibina. Nanti Kayak apa Diadu apa? aja Iya, Baru dari di- ayam. Lombain. Ya, Ya, dari baru 10 tuh dari sekolah nanti kompetisiin. diambil 3 3 orang. Tiga. buat ngewakilin ke kota. Baru kota itu. Kan itu tingkat kota dulu kan, Masing-masing sekolah itu tuh tiga. masing-masing tiga. sekolah. Iya. Tingkat kota, terus habis tingkat kota baru dari kota kan ini kan apa Berarti ada berarti sempat kompetisi dengan
teman yang antar sekolah dulu dong. Iya. Iya, udah. Ketemu sama sekolah-sekolah lain. Terus habis itu Iya, jadi abis itu baru yang dari kotanya itu kan diambil juara Cirebon kan, berarti diambil juara 1 2 Iya. 3. Nah, yang diambil juara 1 2 3 terus baru ke provinsi. nah, Oh, waktu di 1, 2, provinsi ini 1, udah 2, 3 campur-campur di kota. sekolahnya. Udah Sejauh Jawa Barat. Barat Udah berarti. se-Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Wow. Gitu, dari Jawa Barat kemarin diambil berapa, 10 ya kemarin ya? 10 orang. 10 10 mewakili provinsi. provinsi, ngewakilin provinsi Jawa Barat. Nah, baru ke nasional. Yang nasional yang Gitu. kemarin itu. Harusnya nasional ada di Harusnya nasional di Bangka Belitung ya. harusnya di Bangka Belitung. Harusnya tahun ini di Bangka Belitung. Cuman Karena pandemi jadi ini karena ada pandemi jadi Online ya? secara online Hmm. gitu ya. Ada kesulitan nggak Nil kemarin kamu biasanya kompetisi langsung, kali ini harus online gitu? Apa malah lebih enak? Lebih santai gitu ya kompetisi yang Ya, tadinya agak lebih santai, tapi Ada di waktu rumah. Ada provinsi masalah. ada Iya, ada masalah itu, tapi susah puji login Tuhan ke itunya. nggak bisa login malah. Nggak bisa login. Nggak bisa login. dari internetnya ada bermasalah. Enggak, Bukan. katanya Oh, dari belum sananya. terdaftar. Jadi Belum tadinya terdaftar. kita nggak tahu. Enggak, Jadi gini, kemarin tuh waktu belum masuk ke datanya. jadi kemarin tuh ceritanya kan dia kan waktu yang kotanya tuh dapet, jadi nggak ikut yang kota nih yang tahun ini karena tahun lalu udah pernah ikut kan. oh gitu. Jadi tahun lalu udah pernah ikut Jadi langsung sampai masuk. provinsi enggak. Jadi di provinsinya tuh waktu itu urutan ke-7. Oh. Tahun lalu tuh urutan ke-7 provinsi, cuman waktu itu enggak, cuma diambil 4 orang. Jadi nggak lolos ceritanya. Oh, Walaupun iya, urutan iya, 7 iya. nih. Tahun ini baru 10 besar. Padahal ya? dulu-dulunya tuh yang diambil tuh 8 apa 9 orang gitu, masih bisa 8 apa 9 orang. Pas tahun kemarin tuh cuman 4. Jadi walaupun urutan 7 tuh nggak masuk gitu. Masuk. Ya udah, tapi mungkin bukan waktunya Tuhan ya, kecewa sih Iya. kecewa ya. Kecewa banget gitu, tapi ya udahlah. Mami yang kecewa apa Dani? Iya, dia juga kecewa gitu, kecewa banget. Tapi puji Tuhannya dia tipe yang memang dari kecil kan sering ikut lomba, jadi mungkin udah ya Sudah udah dia mentalnya jadi terlatih udah lah ya. udah mental baja ya. mentalnya udah mental ini, jadi ya udah nggak menang. Mungkin cuman butuh waktu kemarin tuh ada setengah jam dia diem gitu. Nah tapi ya udah gitu ya biasa lagi gitu. Jadi akhirnya tahun lalu itu nggak gol. Ya kita rencana mau ikut lagi tahun ini kan. Akhirnya tetap dia latihan. Pas tahun ini puji Tuhannya tuh dapat free pass. Oh. Langsung ke provinsi, nggak usah. Kemarin sudah menang. Tidak Karena usah dari kemarin kota lagi langsung. ya jadi dipilih. Jadi kayak kalau pertandingan bulu tangkis saya dapat baik gitu lah ya. Iya. Langsung lolos ke selanjutnya, ya. Jadi langsung dapat ini nih free pass ini nih. Di Cirebon tuh cuma dapat 5 anak se-Cirebon tuh yang dapat free pass golden. Beda-beda sekolahnya. Kayak istilah kita bilang golden ticket. Golden ya. ticket. Dan itu yang membuat datanya tidak masuk. Enggak, semua masuk kok. Masuk. Harusnya masuk semua. Nah pas kemarin login itu dia nggak bisa masuk. Kita kan di itu ada 2 trial kan, 2 uji coba buat login itu, Ya. 2 kali uji coba. Ternyata yang pertama nggak bisa masuk gitu. Kita pikir oh ya udahlah mungkin ada apa gitu. Ya, lagi error, Ya, kita gitu nggak pikiran negatif gimana. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti kan masih ada yang kedua gitu. Pikir Ya, kan nanti masih bisa dicoba lagi, login lagi. Pas yang dicoba login kedua juga nggak bisa juga. Waduh, Tambah mulai mulai tuh aku bilang kok ini nggak bisa masuk, gimana ya, coba ngubungin ke sekolah, ke gurunya. Bu ini gimana, iya coba aja mau ditanyakan ke provinsi katanya, ke bagian provinsinya. Dihubungin, iya aja coba lagi aja mungkin ini apa segala macam. Akhirnya dicoba lagi, nggak bisa lagi dicoba. Pas udah makin deket saya makin panik. Iya saya takut, maksudnya ini kesempatan terakhir. Ya. Udah soalnya udah nggak kalau udah lewat SMA kan udah nggak bisa Ya. ikut nih. Iya. Nah, jadi waduh dalam hati kok begini ya masa. Akhirnya kita berdoa, pokoknya kita minta tolong Tuhan gitu, Tuhan minta tolong segala macam gimana, kita berdoa. Akhirnya ternyata diketahui bahwa Bu, sampai saya tuh dikasih langsung kontaknya sama provinsi. Jadi kita kontak langsung ke provinsi. Pak, gimana Pak? Iya aja Bu, ini ternyata namanya nggak terdaftar. Waduh, saya bilang saya tambah panik lagi kan. Kalau nggak terdaftar berarti anak saya nggak bisa ikut sama sekali nih, nggak ada samanya sama sekali kan. Gimana Pak ini Pak? Tenang Bu, nanti saya urut Pak, tolong. Saya sampai jadi inget cerita yang di
Alkitab tuh yang ada wanita yang ke hakim yang kejam itu terus meminta terus sampai bosan. Dan juga ke Tuhan begitu, ke bapak ini juga, Pak tolong pak, tiap hari saya WA-in, nggak tahu istrinya cemburu atau kagak. Kayak orang pacaran. Suaminya berjuang banget aduh, ya. ya Tuhan, soalnya ini Ya, terakhir. soalnya kelas ini soalnya udah kelas 3. Terakhir. Walaupun udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kesannya kayak udah kalah sebelum Nah, perang. itu saya bilang, Pak, ini anak saya masa udah sekalah sebelum bertanding, Pak. Saya Iya. nggak mau, Pak. Ini kesempatan terakhir, Pak. Tolong, Pak. Aduh, sampai iya Bu, sabar Bu, tenang Bu ya. Saya terus hubungi pusat katanya. Udah gitu, saya dikasih nomornya pusat. Ini Bu, coba nih Anara hubungnya pusat. Pusatnya rupanya kan kalau pusat ngurusin semua se-Indonesia. Rupanya dia stres kali yang ngurusin se-Indonesia. Banyak. yang masalah tuh bukan cuma 1-2 kan? Oh, Ternyata banyak juga. Banyak. Tapi masalahnya mungkin beda-beda nih ceritanya. Tapi intinya ya nggak bisa login juga gitu. Nah, jadi rupanya stres, rupanya sana. Jadi kita dijutekin. Aku jadi dijutekin, malah dia bilang, namanya tidak terdaftar katanya. Coba hubungi lagi ke provinsi katanya gitu. Jadi intinya pusat tuh kayak seakan-akan nyalain provinsi gitu. Maksudnya kok nggak didaftarin gitu. Maksudnya ya kan urusan mendaftar kan dari provinsi kan. Iya. Coba tanya provinsi, dibalikin lagi. Pak, gimana ini Pak? Akhirnya, ya Bu sabar Bu. Akhirnya kita terus doa lagi. Waduh, kita benar-benar peperangan rohani waktu itu. Terus akhirnya bapaknya bilang, ya udah coba aja. Besok dicoba lagi login. Udah sampai diakalin, coba diganti Bu. Itu hari udah makin deket, udah pokoknya tinggal berapa hari lagi. Aduh, saya udah bener-bener panik sampai telepon ke gurunya, pokoknya itu negeri 2 kayaknya heboh. Guru-guru heboh kan dengan mami lewatnya. heboh kayak kayaknya ini bukan gara-gara hebohnya. Terus udah gitu saya bilang, akhirnya dicoba-coba gitu. Itu kan suruh masukin NISN sama password. Nah itu diakalin, jadi coba dua-duanya pakai NISN semua. Atau dua-duanya pakai password semua, disamain tuh persis kan harusnya beda. Iya. Harus. Iya, nggak taunya. Sampai ngakalin login ya. Udah dicoba, udah diakal-akalin gitu. Nggak bisa Pak. Tolong gimana nih Pak? Udah makin dekat, saya bilang. Tadi saya mau ke Bandung. Nah dia pikir kita kudu ke Bandung, kita ke Jakarta ya. Udah sampai, ayo berangkat aja, saya bilang ke suami saya tuh, ayo berangkat yuk disamperin Mbak. Saya bilang susah nih kalau begini WA aja, takutnya nggak diladenin. Padahal lagi PSBB nih mau nekat ya. Iya, udah nekat aja yuk. Tadinya sekolah juga sampai ini kita guru-guru juga mau pada ke Bandung Bu. Kalau memang bener-bener sampai nggak bisa nih kita ke Bandung, katanya kepala sekolah sama wakil Wakasek itu ya, wakil kepala sekolahnya mau ke Bandung. Gitu. Buat Daniel gitu katanya. Udah buat Daniel, terus akhirnya pas yang dicoba Bu 2 jam sekali Bu dicoba katanya. Dicoba lagi nggak bisa masuk lagi, dicoba lagi nggak bisa masuk. Akhirnya sampai udah makin deket banget. Tinggal berapa hari waktu itu ya? Udah tinggal 2 hari atau berapa ya? Nggak taunya puji Tuhan kita doa lagi, saya sampai ngubungin tadinya sih doa sendiri, nggak minta tolong doain, minta dukungan orang, nggak lama-lama. Jadi saya ngubungin yang saya bisa hubungi gitu. Teman-teman bisa tolong dong bantu doa gitu. Bantu doa nih buat anak saya bilang ini begini. Akhirnya ya itu Tuhan buka jalan, dilalahnya udah malam mau coba lagi nggak bisa. Pas terakhir coba lagi kok, coba saya bilang. Pas dicoba emang bisa katanya. Bisa. Detik terakhir. Detik terakhir. Itu udah malam itu juga udah tinggal 2 hari lagi kayaknya deh. Itu jadi akhirnya puji Tuhan bisa login. Sampai bapak ini ngomong jangan sampai lupa aja, itu nanti takutnya masuk lagi susah. Jadi jangan sampai log out lagi. Iya, jangan sampai keluar. Kalau udah lupa ininya lagi, udah susah gitu nanti. Nanti kayak jaga lilin dong Ci, nungguin terus biar login terus. Dicoba lagi, nggak bisa lagi dicoba. Aduh kan kita nggak putus asa juga ya. Maksudnya, aduh kok kayak gini ya, masa sih nasibnya melas pisan gitu ya anaknya kita. Bukannya soalnya ini kan ajang yang semua orang tunggu-tunggu ya. Maksudnya siapa sih yang nggak pengen gitu menang OSN gitu ya. Itu kan suatu ya pengen lah gitu, kita pengen suatu prestasi yang, maksudnya kalau prestasi yang lomba swasta yang ngadain gitu kan biasa, ini kan OSN kan punyanya pemerintah, dari pemerintah kan gitu. Jadi ya ini suatu impian ya, impian ya maksudnya. Tapi Daniel waktu sempet ada kesulitan itu tuh mengganggu konsentrasi kamu untuk lombanya sendiri nggak? Pasti terganggu dong ya? Iya lumayan sih.
Iya, dia juga Jadi panik yang ya. harusnya kamu sudah konsentrasi untuk lomba, ini malah konsentrasi untuk lock out, lock in, Iya, lock out, iya, lock in-nya lock aja in-nya nggak itu. bisa gitu ya. Iya, itu Tapi mujizat untungnya Tuhan nggak itu. ini ya, maksudnya udah gitu ngelakuin focusing, ternyata internet belum connect. Kubra. Itu kesalahan pada Kesalahan pada Ingatan siapa Anda. itu? Pada ingatan Ya Anda. untungnya nggak kayak gitu. aduh Kalau sampai itu Kacau. terjadi jangan bilang-bilang. Soalnya udah bikin heboh semua. heboh Jangan sampai bilang-bilang. tau nggak yang di sekolah nih kan ceritanya ada satu guru, dia tuh emang senior. Dia tuh ceritanya dulu waktu tahun lalu ikut yang OSN tapi cuma sampai provinsi tuh, dia tuh megang peningkatan mutu yang ngurusin OSN gitulah. Ibu ini nih. Ibu ini ya sekarang dipindah ke bagian kurikulum. Jadi Wakasek tapi bagian kurikulum gitu. Nah, yang menggantikan posisi dia ada satu ibu muda, yang masih muda Muda. gitu. Dulunya katanya wakilnya dia ya kalau nggak salah staffnya dulunya. Dia yang jadi megang ini sekarang. Itu si ibu itunya sampai kata si ibu yang ininya nih. Saya kan jadinya, Bu, tahu nggak ibu ininya tuh dia sampai pucet Bu, diteleponin aja ibu katanya. Lama-lama tuh nggak mau jawab telepon aku, tahu nggak? Telepon nggak dijawab, WA nggak dibaca. Dianya katanya Bu sampai pucet. Jadi saya udah bilang ke ibu ini, udah kalau Mama Daniel telepon wis kasih saya aja gitu. Saya yang ngadepin ya. Maminya aja segitu panik. Kamu perasaannya waktu itu gimana, Nil? Wah, Kamu bergulatnya gimana nih waktu itu? Campur aduk. Mami kamu aja tuh udah sampai segitunya gitu ya. Ini istilahnya tim pendukung kamu nih ya, support system kamu aja udah teriak-teriak kayak begini. Kamunya sendiri yang bersangkutan gimana tuh rasanya, Nil? Ya lumayan panik juga sih, cuman kayak percaya aja gitu, pasti bisa sih nanti akhirnya. Iya. Kamu punya kepercayaan Lebih gitu ya. ini, Kamu lebih cool berarti tenang. malah, lebih tenang gitu ya. Tapi kamu biasanya perempuan kalau yang rada-rada panik itu disco begitu. jangan mendiskreditkan wanita. Enggak, gitu. Wanita juga apa wanitanya ya, memang Iya. aku sih Karena tipenya. perjuangan untuk anaknya mau bilang mau apapun saya lakukan gitu. Tapi itu Teror terus. itu waktu itu ada satu yang dari sekolah juga ya, perwakilan juga tuh yang masuk juga kan, satu Iya. orang juga informatika juga, itu juga nggak bisa login sama, tapi nggak sepanik aku. sampai tanya aku tuh ke ibu ini tuh, Bu, si itu kan nggak bisa masuk juga katanya, berdua yang nggak bisa login, itu gimana mamahnya? Itu sih mamanya dia aja Bu. Mamanya pasrah. Iya makanya ya emang wanita apa Jangan wanitanya mamanya ya. nggak ngerti. Berarti mama kamu daya juangnya tinggi banget Kita untuk tiba-tiba kamu nih, panik. ya kan? Wah dong, berarti Aduh. daya juang mama itu luar biasa, segitunya peduli mama sama kamu ya. Duh, Nah, ampun. pergulatan kamu waktu itu yang kamu doakan ke Tuhan apa, Nil? Kamu udah yakin atau kamu masih merengek-rengek seperti mama? Ya sebenarnya juga masih agak takut nggak bisa masuk juga sih. Oh gitu. Tapi kalau biasanya kalau yang ini yang lebih deg-degan pasti dia sih sebenarnya, cuma dia nggak nunjukin aja. Pasti kalau pasti yang Gitu nggak? bersangkutan. Bener nggak? Iya, pasti Karena nggak kalau mau. dia nangis-nangis, mamanya jerit-jerit nangisnya histeris. Takut bikin lampu heboh, udahlah diem aja lah. Terus ibu Doa. yang sudah pucat itu pingsan. Pasti lebih panik. Gue yakin lebih panik. Lebih panik ya. Kacau. Nah tapi begitu, itu kan 2 hari kamu baru login gitu ya, bisa Iya. login. Habis itu apa tuh yang dilakukan setelah 2 hari bisa login itu apa, jaga lilinnya kayak gimana tuh? Ya nggak, paling diingat-ingat aja passwordnya gitu, supaya nggak kayak gitu lagi nanti pas hari hanya. Terus persiapannya nih lah, waktu menjelang 2 hari ini kamu masih melakukan persiapan atau memang semuanya sebenarnya udah ready aja, kamu udah tinggal masuk aja gitu? Ya masih latihan aja kayak biasa. Oh, latihan aja kayak biasa. Pengen tahu deh, karena aku kan awam ya soal urusan lomba science kayak gini, OSN ini. Karena tahunya kan yang kita tahu kalau misal bulu tangkis mereka latihan di lapangan kayak gitu kan, di lomba lari mereka lari gitu. Nah kalau ini tuh yang dilatih kayak gimana sih? Lomba seperti ini mungkin adik-adik yang di sana lagi mungkin baru mau start, Nggak laptop gitu. apa laptopnya diangkat-angkat gitu. Nah buat adik-adik kamu nih yang di bawah kamu yang mereka baru mau start mempersiapkan diri atau mungkin tertarik untuk ikut lomba seperti ini, apa yang mereka harus lakukan? Ya biasanya latihannya sih latihan kayak problem solving suatu masalah gitu, bikin programnya untuk nge-solve suatu problem gitu. Ini startnya kan awalnya dari sekolah dulu ya, berarti
bidang apa nih? Kalau IT itu berarti dari IPA apa dari IPS? Teknik IPA. Teknik Harus ya, dari IPA. Dari IPA ya. Soalnya waktu kemarin mau itu kan sebelumnya waktu yang diseleksi itu juga kan dilihat minta di rapotnya dilihat terutama matematika. Nilai matematikanya minimal berapa waktu itu? Minimal 85 ya, 8,5. Dia kan 9 lebih nilai rapotnya tuh. Jadi bisa masuk gitu. Misalnya seleksi sekolahnya tuh. Iya. Gitu. Soalnya yang ditanya kan pasti matematika karena informatika itu dasarnya matematika. Gitu. Nah, ini kamu nge-build-nya berapa lama? Nge-build maksudnya ngebangunnya sampai kamu bisa di titik kamu bisa ikut ini bangunnya berapa lama? Dari SMP apa dari SD gitu? Start mulainya. Dari setahun yang lalu berarti Itu kan. yang gagal berarti itu dari setahun yang lalu. Nah, sebelum itu di SMP gitu pernah nggak ikut lomba semacam ini juga? Di SMP sih belum pernah. Belum pernah. Berarti Pertama sejak kali. SMA ini Iya. aja ya kamu mulai ngebangunnya tuh di sejak SMA ini ya. Ada pelatihan khusus nggak sih kalau kayak begini? ada. Jadi ya puji Tuhannya sih sekolahnya nih Negeri 2 tuh bener-bener memfasilitasi banget sih. Oh, Jadi gitu. dari yang tahun lalu juga kita dikasih pelatihan itu free. Beda sama ya dari sekolah yang dulu gitu. Kita kan pindah sekolah gitu kan ya. Nah, jadi yang sekolah yang sekarang sih memang memfasilitasi sekali gitu. Jadi full support. Jadi benar-benar dibiayain. Jadi anak waktu itu tiap kali mau waktu itu kota terus provinsi gitu tuh ada manggil guru dari Bandung ya waktu itu. Oh, gurunya Manding dari luar kota dibiayain sama si sekolah. Kita nggak dimintain biaya sepeser pun. Tadinya kita waktu itu dikumpulin, cerita dipanggil orang tua. udah takut ya dalam hati, waduh ini biasanya kalau di sekolah yang dulu dikumpulin tuh arep jaluk duit. Biasanya iya benar kan iya gitu ya. Jadi mau berapa nih gitu kan. Mau patungan berapa biasanya kan gitu ya. Pancing berarti. Iya, tapi kali ini saya juga udah deg-degan gitu. Saya bilang ke suami aja, ini pribadinya mau dipanggil ku aja jaluk duit ki kepala sekolah ya ki. Minta duit nih. Iya ki, pelatihan ki ya. Aduh. Ya wis datang aja lah datang. Ternyata tuh itu puji Tuhan. Sampai sana tuh ternyata bukan mintain duit. Ternyata mereka tuh hanya supaya orang tua tahu nih, orang tua nih harus lebih punya perhatian khusus sama anak karena anak-anak nih mau OSN nih butuh istilah long term gitu kan. Jadi panjang gitu tuh. Dari kota nanti dari kota provinsi. Jadi perjuangannya panjang. Jadi orang tua tolong fokus anak-anak supaya makanannya juga harus bergizi gitu, diomong gitu, terus istirahatnya juga harus cukup, terus maksudnya jangan banyak main apa gitulah, pokoknya intinya lebih ke sana arahnya. Terus terakhir dia bilang udah mulai ngomongin pelatihan nih, saya udah mulai deg-degan. Ngomongin pelatihan, jangan-jangan mau nagih duit gitu. Di bandrolnya berapa nih? Iya, aduh satu orang kena berapa ya, berapa juta nih gitu kan. Aduh udah deg-degan, udah mulai terakhir ya. Soalnya tuh diomonginnya terakhir gitu belakangan. Terus ternyata dibilang kita mau ngadain pelatihan nih buat anak-anak, kata ibu-ibu, bapak aja itu mak minta izin anak-anak tuh pelatihan. Yaitu kalau yang di kota waktu itu di kota sih belum dipanggil, cuma manggilin guru aja, masih yang buat ke provinsi. Bandung waktu itu ke provinsi, latihannya juga di Bandung kan kitanya waktu tahun lalu belum COVID. Itu mau izin anak-anak boleh nggak nih pelatihannya di Bandung katanya, nginep berapa 4 hari kalau nggak salah waktu itu pelatihan 4 hari 3 ya. Iya, boleh nggak gitu, diizinkan tidak? Ya izinkan Pak, tentu saja gitu. Ya udah aja katanya, nanti kita mau ini, jadi mau diatur semua gitu. Nah waktu di sekolah juga yang tingkat kota juga kan gurunya yang dipanggil waktu itu sih, yang tingkat kota sih masih manggil guru, bukan kita yang kesana gitu. Manggil guru itu juga dari jam 8 pagi, seberapa hari waktu itu 3 hari juga ya? 3 hari itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Itu puji Tuhannya tuh udah nggak keluar biaya, dikasih makannya juga prasmanan gitu. Jadi orang tua terima beres lah ya anak-anak. Padahal aku udah bawain bekal. Bawa bekal buat makan siang gitu. Nggak yang
yang punya apa sih gimana campur mix gitu ya, kalau nggak aja salah gitu. pikirnya kan mama udah nyiapin kasihan, jadi tapi yang dasarnya juga pengen nyobain kali, jadi di mix gitu sama dia gitu. Jadi ya udah gitu, jadi selalu kayak gitu. Nah yang ke Bandung juga itu malah dikasih uang Saku. jajan, uang saku. Oh, ada uang saku. Dikasih uang saku. Pengertian banget Iya, ya. aduh sampai kita dalam hati, aduh ini kok ini banget ya, beda banget gitu. Maksudnya kita bersyukur banget, maksudnya kan negeri gitu ya. Kita tadinya kan mau masuk sekolah itu takut ya, negeri Iya. 2. Iya. Ya namanya negeri kan kita minoritas ya, kita takut ya. Bagaimana sih gitu di sana? Kan desas-desusnya kan nggak enak ya kalau kita minoritas. Ternyata Nggak puji seperti Tuhan itu. ya beda gitu. Patahkan Iya. ini ya pemikiran seperti Iya, itu. di negeri ternyata. 2 tuh Semanda itu beda banget, nggak rasis sama sekali, teman-temannya Puji juga Tuhan. saling mengasihi Saling dia. dukung. Ini pokoknya sama dia baik gitu dari awal kelas 10 juga. Terus juga guru-gurunya juga baik, care banget. Jadi ya aduh puji Tuhan banget deh, memang ya udah jalannya Tuhan Udah kali. Waktu itu kan jalannya memang itu juga waktu pergumulan juga kan waktu mau masuk ke negeri 2. Kan kita berdoa supaya kalau memang Tuhan, saya tuh tadinya takut mau ke negeri 2 tuh, kata suami saya nggak apa-apa, saya juga dari negeri 1 ya gitu. Dulu kan alumni negeri 1 dianya. Zaman itu negeri 1 bergengsi banget loh. Saingan tuh negeri 1 Iya negeri kan, 2 negeri kan. satu, negeri Udah si suami saya bilang nggak apa-apa, udah pokoknya kalau nggak negeri 1 ya negeri 2, tinggal lihat mana yang bagus katanya waktu itu Saya kan juga gitu. negeri Eh, sebelah rumah. Bukan sekolah. Iya, itu juga kan pergumulan juga tuh. Maksudnya saya tuh tadinya pikir apa saya masukin lagi aja ya ke sekolah yang ke swasta gitu istilahnya. Kan swasta ada banyak kan istilah di Iya, Cirebon, iya, saya iya. masukin ke swasta lagi pas sekolah yang lama lagi lanjut gitulah ya. Cuman tak pikir-pikir lagi, udahlah semua diserahin ke Tuhan aja lah. Saya minta pimpinan Tuhan bagaimana, karena Tuhan lebih mengasihi dia daripada saya gitu. Jadi akhirnya saya berdoa, saya minta bilang gini, kalau memang Tuhan izinkan anak saya masuk Semanda negeri 2 itu, saya minta nem anak saya tertinggi, saya bilang gitu. Nah puji Tuhan teman-teman di pemuda juga kita di ibadah pemuda juga dukung banget ya, mereka ngedoain. Puji Tuhan teman-teman yang di Kabi juga akhirnya dia ternyata dapat nem tertinggi kan waktu itu, bisa masuk negeri. Jadi saya bilang oh ya mungkin ini jalannya Tuhan. Saya bilang waktu mau masuk negeri 2 juga ada ceritanya lagi. Jadi panjang, banyak mujizatnya. Iya, waktu mau ke negeri 2 juga panjang lagi. Waktu itu kita kagak ngerti gitu kan. Ke negeri itu gimana sih biasa, kalau di swasta kan tinggal datang kapan aja kita mau, bawa perlengkapannya beres. Kali ini enggak ternyata. Oh pakai ini ya yang ada di Google gitu ya, lihat ya urutan berapa tesnya. Tapi Iya, sebelum iya. itu kan itu masukin data. Iya, Nah pas iya. masukin datanya itu yang lucu. Jadi ceritanya kita kan udah kita tuh nggak daftar kemana-mana. Kita cuma daftarnya ke negeri 2 doang. Tadi pengennya tuh ke negeri 2, tapi kan pembukaannya tuh Juni ya. Udah mau deket-deket sekolah kan. Kalau negeri kan begitu kan. Iya terakhirannya gitu. Iya. Universitas juga sama, negeri tuh udah mau dekat masuk baru buka gitu kan. Ini dalam hati kita ketar-ketar juga, anak kita beli dorong di sekolah. Daftar dia yang sekolahan yang lama wis ngebelin terus. Iki ayo ini udah daftarin 20% segala macam udah. Kalau awal-awal pendaftaran gelombang 1 kan 20%. Iya. Udah akhirnya aku Sekarang 10% sih. ya kalau diskonnya Sekarang turun sih. bukannya nambah. Ya, udah gitu Dari yayasan ya. pengalaman pribadi ya. Jadi malu. KPS ya KPS. Iya, terus udah gitu ceritanya waktu itu tuh kita nggak ngerti, jadi ya udah nunggu Juni. Kita pikir mau ikut jalur prestasi ceritanya. Kan ada jalur prestasi, ada jalur 6. Jalur prestasi saya pikir dia kan ada lomba dulu FLS 2N tuh, juara tingkat 1, tapi kota waktu itu. Ya udah, saya pikir pakai itu, udah bawa itunya segala macam persyaratan apa. Kita tuh ceritanya hari itu tuh mau ke Jakarta, mau liburan. Udah bawa, jadi intinya tinggal beng gitu, barang-barang udah bawa kan, tinggal mampir doang nyerahin. Tahu-tahu pas nyala ke situ kaget, waduh ini nomornya udah 200 atau berapa, 200 sekian, terus harus ngambil ini nomor antrian. Gaya ding BPJS tuh. Antri dulu. Iya kayak di BPJS, kaget kan, aduh ini gimana dalam hati. Terus akhirnya ada bapak-bapak kan guru lewat, pak ini saya dapat nomor antrian segini, saya tuh mau ke Jakarta, ini tuh saya tuh langsung mau ke Jakarta. Saya bilang mau, ini saya titip ininya aja boleh nggak pak, saya bilang gitu. Ini persyaratannya nggak bisa bu, katanya nggak bisa titip di sini mah, katanya gitu. Waduh udah mati. Jadi gimana pak,
ini saya mau jalur prestasi. Iya nggak bisa Bu, titip-titip Bu katanya. Terus jadi bilang, jadi gimana Pak anak sayanya? Pak sayanya mau berangkat ke Jakarta, ini udah barang juga udah bawa. Saya bilang tinggal jalan aja. Ya Ibu nemnya berapa anaknya katanya gitu. 375,5. Oh ya udah tinggi mah, udah nanti aja ikut jalur 6 katanya, bulan Juli, Juli awal katanya. Waduh, saya bilang Juli, iya katanya. Jadi ini nggak bisa, titip nggak bisa Bu, maaf ya gitu. Ya udah, kayak orang nggak butuh murid ya. Ya udah jadi, ya udahlah ke Jakarta. Aduh, tapi ke Jakarta juga kepikiran juga ya. Ini anak gue belum dapat sekolahan, masa gimana? Ya emang sih kalau kepepet-pepet balik lagi ke sekolah itu pasti banget diterima, nggak mungkin nggak. Cuman ya tapi kita kan pengennya ke situ gitu. Udah akhirnya ya wis lah, karena ini wis pasrah lah, wis belajar pasrah gitu kan. Nggak taunya ya itu bener lewat jalur NEM. Ya tapi puji Tuhannya mungkin karena tertinggi, jadi ya ada yang masuk lagi dia tetap di atas. Ternyata di Semandanya pun tertinggi gitu. Ya, jadi di updatean terus berarti. Iya, dia kan biasa kalau ini NEM-nya berapa, ada yang masuk baru lebih tinggi dia turun. Kegeser lagi. Tapi puji Tuhannya dia memang di Semandanya juga paling tinggi, NEM segi 375,5 tuh. Jadi nggak turun-turun. Tak lihat lagi itunya tuh. Masih di atas ya, masih di nomor 1. Udah, yang lain lagi masuk lagi, tambah banyak, tapi dia terus aja sampai hari-hari ya tetap di atas.